Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi teman-teman dengan saya Devi Octavian dari channel Domba Kediri, teman-teman ya. Yang beralamatkan di Dusun Kelak Selatan, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupatennya sesuai dengan judul yang ada di channel saya, yaitu ada di Kediri, teman-teman. Sik, rodok serak. Oke, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa jenenge lek ngarani stigma masyarakat yang masih terkurung, tercangkang dan atau terkotak-kotak terkait tentang pakan. Nah, terutama pakan-pakan apa lek ngarani? Pakan silase ataupun pakan simpan. Jadi pada konten video kita kali ini yang akan kita bahas adalah silase itu aman enggak buat domba yang bunting. Jadi seperti itu. Nah, piye yo lek jawab yo. Oke, kita akan kupas sedikit demi sedikit. Semoga nanti penjelasan dan penjabaran saya ini bisa membuka mindsetnya teman-teman semuanya, bisa membuka tentang terkait tentang pakan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya salah satu cara untuk menyimpan pakan supaya kita tidak ngarit setiap hari yaitu dengan cara disilase, teman-teman. Silase kalau di tempat saya, silasenya itu prosesnya ya cuma diselep, diarit, selep. Kebalik, Deng. Yang pertama itu kita ngarit dulu aktivitasnya. Nah, setelah kita ngarit baru pakan yang sudah ada itu diseleb ataupun dicoper, setelah itu dimasukkan ke dalam tong. Wis ngono tok mengguran. Intine mek ngono tok. Nah, terus setelah itu kita kembali lagi ke pokok bahasan awal. Apakah silase bisa menyebabkan kebuntingan ataupun keguguran? Buntingnya keguguran, intinya ngono lah ya. Jadi kalau saya pribadi kalau ada pertanyaan yang seperti itu akan saya jawab seperti ini, teman-teman. Gila. Ini. Nah, ini cempene keluar, teman-teman, alhamdulillah. Ini susune. Nah, seperti itu. Susune tak delok nih, tak sepilke. Susune ya wis mangkah-mangkah. Susune. Soalnya posisinya dia lagi minum, teman-teman. Jadi beda. Ben mari sih lek minum. Nah, susune ya wis seperti itu, teman-teman. Susunya alhamdulillah kecukupan dan juga dia cempene wis gak kakean bengak-bengok, nyusu tidur jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan sudah cempene sudah keluar. Nanti dikira ini saya beli wis meteng. Tidak, teman-teman. Ini dulu belinya itu masih doro, terus di sini terus bunting, terus punya anak, terus sekarang bunting lagi punya anak lagi. Nah, ini adalah dia. Saya gila. Tak sepilke, teman-teman. Tak sepilke. Bukan. Nah, ini juga posisinya sedang bunting. Nah, kayak susunya kelihatan, kayak. Tak sepilke dari belakang ya. Tak sepilke dari belakang, teman-teman. Tak perlihatkan dari belakang. Nah, ini teman-teman. Suwek terpale. Nah, ini loh, teman-teman. Ini posisinya dia itu sedang bunting juga. Ini sedang bunting. Terus sebelah situ itu juga bunting. Yang paling ujung sana juga ada yang bunting itu dalam kotak ini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Kita kembali lagi ke depannya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Bahwasanya pakan-pakan silase ataupun pakan simpan itu tidak berpengaruh terhadap buntingnya si ternak tersebut. Jadi seperti itu. Misalkan aja kalau saya harus ngarit setiap hari, terus terang saja kan kita juga nggak bisa. Soalnya saya ada aktivitas lain selain ada di kandang. Nah, yaitu saya kerja, terus terang saja, teman-teman. Kalau saya tidak mensiasati dengan pakan simpan yang seperti ini kok rasanya di ternak tidak akan berjalan dan juga di pekerjaan akan juga kerepotan. Ditambah lagi saya juga keluarga, punya anak. Terus kalau misalkan saya harus memaksakan setiap hari ngarit, yes, sangat benar-benar kerepotan, teman-teman. Soalnya ya kita harus membagi waktu.
ternaknya teriak-teriak, terus di pekerjaan berantakan, terus perhatian ke keluarga juga akan berkurang. Engko ibu negara akhirnya malah bengok-bengok. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, yang perlu kita tekankan ketika kita membuat silase itu harus diperhatikan betul-betul terkait dengan apa ya lek ngaraninya aku lah. Senengamu sing kasar tuh. Terkait dengan bahan-bahan apa yang kita masukkan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita bikin silase. Terus yang ketiga adalah bagaimana handling kita terhadap ternak ataupun bonding kita terhadap ternak. Jadi seperti itu. Soalnya kalau misalkan kita bikin silase, kalau misalkan kita punya domba ataupun ternak yang sedang bunting, terus dikasih silase, terus kok keguguran. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi masalah bahan-bahan tersebut, yang kedua masalah apa jenis proses kita membuat, dan yang ketiga adalah proses kita ketika kedekatan kita ke ternak tersebut. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita akan kupas satu persatu terkait tentang bahan pakan nih teman-teman ya. Bahan pakan. Kalau setahu saya ternak domba ini adalah ternak ruminansia. Terlebih secara detailnya ternak domba ini adalah hewan herbivora. Herbivora adalah pemakan segala jenis tumbuhan dan tanaman. Jadi seperti itu. Nah, Mas, bahaya ndak kalau kita memasukkan selain tumbuhan, semisalkan saja ada apa ya lek ngarani ya, sekam. Nah, meskipun itu hasil dari tumbuhan tapi sekam itu sangat sulit dicerna teman-teman, di ternak. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman semuanya membuat silase ataupun membuat pakan domba yang sumber bahannya dari sekam, terus juga dari cangkang giling, terus juga dari tepung tulang. Yus pokoknya intinya bahan-bahan sing ngono kuwi iku tidak saya sarankan teman-teman. Itu nanti akhirnya malah terjadi kerusakan pada tubuh si ternak. Baik itu biasanya loh ya, ternak bisa sakit, terus ketika bunting bisa jadi keguguran. Terus setelah itu ketika teman-teman semua mengaplikasikan tersebut, ternak ada yang sampai nganu apa lek ngarani sapi gila ataupun kambing gila. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, semisalkan saja teman-teman semuanya sudah mencari bahan-bahan yang benar-benar bagus dan aman untuk ternak, proses selanjutnya adalah proses pembuatan silase teman-teman. Jadi semisalkan saja prosesnya sudah betul apa belum, cara bikinnya sudah betul apa belum. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya cara membuat silase itu ya pakane dicacah, terus dimasukkan ke dalam tong. Memang sesimpel itu, akan tetapi perlu ada 3 poin yang perlu kita amati dan perlu kita terapkan, yaitu terkait tentang yang pertama kuwi adalah kepadatan yang ada di dalam tong, yang kedua adalah anaerob ataupun kedap udara, dan yang ketiga adalah kadar air teman-teman. Nah, nanti semisalkan saja ada teman-teman yang tanya, Mas, silaseku dadine kok busuk ngono ki piye, Mas? Ambune wangi tapi ketika disentuh kok ambune kok tidak enak. Itu berarti kadar airnya teman-teman masih terlalu tinggi. Nah, untuk menghilangkan kadar air ada beberapa cara. Yang pertama dilayukan, yang kedua dijemur, dan yang ketiga adalah ditambahkan dengan bahan kering. Baik polar, katul, konsentrat, dan lain sebagainya lah. Intinya bahan-bahan kering tersebut itu dicampurkan untuk mengurangi kadar air. Ada satu cara juga untuk mengurangi kadar air, yaitu ketika jenengan semuanya menyimpan pakan di dalam tong, alangkah lebih baiknya pakannya apa jenis tong memang diwalik. Jadi tutupnya ada di bawah. Nanti dengan harapan kalau tutupnya ada di bawah itu nanti airnya akan keluar. Jadi seperti itu. Nah, wes ya, genah ya teman-teman semuanya. Jadi
Alhamdulillah teman-teman, saya selama memulai ternak ini sampai pun sekarang kurang lebih sekitar 3 tahun itu saya menerapkan pakan simpan, menerapkan pakan silase full setiap hari, tidak ada ngarit setiap hari, tidak ada. Nah, jadinya ya wis ngene iki. Nah, jadinya seperti ini yus, sampian nilai sendiri, sampian persani sendiri, hasilnya seperti ini. Ya memang kalau bisa dikatakan gemuk banget itu nggak bisa, soalnya yus memang yang kita masukkan ya serat basah. Rumput ini kan masih basah teman-teman ya. Nah, rumput ini kan masih basah, jadi ya perlu pakan yang lebih lanjut untuk membuat domba itu memang benar-benar gemuk. BCS 3, BCS 4, BCS 5 ataupun seterusnya. Jadi seperti itulah. Oke teman-teman, jika ada teman-teman semua yang perlu pendampingan dalam pembuatan pakan ternak, mau sharing-sharing terkait pembuatan pakan ternak, boleh kok, jenengan semua WA di nomor saya. Insya Allah 48 jam akan saya bales, nggak sampai lah kira-kira. Oke, saya Devi Octavian teman-teman, pamit undur diri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.